Pemirsa, dengan jumlah daftar pemilih tetap 513.851 pemilih yang tersebar di 992 TPS KPU Kota Serang gencar menggelar sosialisasi pemilihan calon wali kota dan calon wakil wali kota untuk tahun 2024. KPU Kota Serang menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan serentak di tahun 2024 mencapai hingga 80%, termasuk pula memberikan pelayanan kepada kelompok disabilitas untuk dapat menggunakan hak pemilihnya. Lalu bagaimana cara KPU Kota Serang menarik pemilih untuk datang ke TPS? Dan bagaimana pelayanan kepada para pemilih disabilitas? Dan kami akan mengulasnya bersama dengan narasumber Ketua KPU Kota Serang, Bapak Nanas Nasihudin, dan juga anggota KPU Kota Serang, Bapak Ade Jaran. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar Pak? Selamat sore. Kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Saya langsung ke Pak Nanas dulu Pak. Yap. Nanti malam ini akan dilangsungkan debat untuk yang perdana ya Pak? Betul. Sampai saat ini persiapannya gimana Pak? Alhamdulillah kita sudah persiapan sejak kemarin sampai saat ini ya. Gladi resik sudah mulai direncanakan sejak jauh-jauh hari kan begitu. Mudah-mudahan ini GR yang terakhir kalinya untuk kita laksanakan, yaitu mudah-mudahan juga berjalan dengan sukses dan lancar. Nah Pak, kalau gitu artinya bisa dikatakan 100% dong untuk nanti malam persiapannya? Betul, sudah 100% kita kan gitu. Oke, Pak, tapi ada gak sih perbedaan persiapan untuk pilkada di tahun 2024 ini dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya? Iya, cuma perbedaannya kan kalau kemarin itu masih belum serentak ya, di tahun ini tuh kan kita serentak hampir di 500 lebih kota kabupaten serentak secara nasional. Kemudian juga kita memilih terkait dengan debat kandidat ini, memilih televisi yang lebih baik yang mana kan seperti itu. Gitu. Oke, Pak Ade, tapi ada gak sih Pak terobosan yang baru untuk ke pilkada di 2024 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, makasih Mbak. Pada dasarnya mungkin pilkada sama ya. Tadi mungkin Pak Ketua sudah bilang, hanya membedakan kita ini kan ada pemilihan gubernur dan juga ada pemilihan wali kota. Itu mungkin yang berbedanya. Sehingga terobosan kita pun untuk sosialisasi itu juga kan ada dua ya. Ada gubernur juga ada wali kota. Nah mudah-mudahan dengan adanya dua pemilihan ini, baik itu gubernur ataupun calon wali kota, maka diharapkan tadi partisipasi juga lebih meningkat. Sebagaimana kita ketahui, partisipasi pilkada di Kota Serang pada 2018 lalu itu di angka 68%. Pileg kemarin itu di angka 82,5%. Nah mudah-mudahan dengan target kita di angka 80% di pilkada tahun ini 2024, paling tidak bisa terlaksana. Ya. Kenapa demikian? Karena memang ada yang namanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga wali kota dan wakil kota disatukan atau bersamaan begitu. Kalau waktu kemarin di pilkada Kota Serang 2018 itu hanya pemilihan wali kota dan wakil wali kota saja. Sehingga kita sehingga melakukan terobosan-terobosan seperti sosialisasi juga kita agak masif begitu ya. Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi ke SKH, Sekolah Khusus Disabilitas. Kita juga kemarin mengundang PPDI, perwakilan PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Serang, kita juga sudah undang. Nah kemudian juga kita melakukan sosialisasi di kampus, di sekolah, utamanya juga di medsos juga kita selalu melakukan sosialisasi itu kepada masyarakat gitu Mbak. Sosialisasi terus dilakukan terus, ya? Sampai nanti masa tenang kita melakukan sosialisasi itu. Sampai ya nanti 80% untuk tahun 2024. Betul, mudah-mudahan harapan kita begitu. Tetapi kita juga berharap tentu harapan 80% partisipasi itu harus didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah, stakeholder lainnya, perguruan tinggi, OKP dan sebagainya. Perlu mendukung itu karena pada prinsipnya pilkada itu, hajatan pilkada itu bukan hanya KPU gitu, tapi semua pihak bertanggung jawab. Memang KPU sebagai penyelenggara teknis itu ada di KPU ya, sebagai penyelenggara pemilu. Tapi hal-hal lain pun itu semua stakeholder pun harus ikut serta dalam mensukseskan pilkada Kota Serang ini. Begitu Mbak. Nah Pak, tapi untuk koordinasi untuk menyukseskan pilkada 2024 ini bagaimana hingga saat ini Pak? Ya, kita bisa biasa terkait dengan instansi terkait seperti kepolisian, kemudian Dandim, kemudian Bawaslu juga kan begitu. Kemudian peserta politik. Saat ini kita
secara rutin mengadakan pertemuan-pertemuan ataupun rakor-rakor itu sendiri kan membahas persiapan sejauh mana pilkada ke depan di hari Rabu tanggal 27 November 2004 itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga dengan pemerintah Kota Serang kita sering ada rapat Prokopimda. Dari Pemkot juga sendiri kita membuat semacam help desk seperti untuk mengawal bagaimana persiapan pilkada 2024 itu. Nah, ini kan koordinasi antar stakeholder, Pak. Yeah. Lalu bagaimana untuk pengawasannya supaya ya terutama ini kita dalam banyak yang menyatakan supaya harus tetap netral begitu. Ini bagaimana pengawasannya, Pak? Kalau ranah pengawasan dalam pilkada itu ada ranahnya Bawaslu kan. Kita secara teknis itu melaksanakan bagaimana sesuai dengan PKPU ataupun aturan yang ada itu sendiri kan seperti itu. Berarti sejauh ini PKPU sudah dijalankan dengan baik sesuai sampai koridor dan batasan-batasannya ya Pak. Oke Pak, menarik sekali terkait dengan sosialisasi juga Pak. Betul. Apakah ada tantangan tersendiri Pak untuk tahun 2024 ini dalam sosialisasi Pak? Iya, untuk sosialisasi paling tidak kita memang kemarin kita ada dalam artian bukan kendala ya sebenarnya, semuanya kan baik-baik saja. Cuman memang dalam hal karena kita memang milenial, kemudian Gen Z dan sebagainya, memang mereka ini kan yang sehari-harinya memang bergelut ataupun memiliki HP begitu ya, sehingga memang ini juga menjadi perhatian kita, sehingga kita untuk sosialisasi itu di medsos kita juga sama ya, kita gencar, kemudian juga kita kepada teman-teman mahasiswa juga kita mulai ya, sekolah juga ya, kita kemarin juga kita ada deklarasi juga, deklarasi kampanye damai, itu juga menghadirkan artis begitu ya, sehingga memang para Gen Z juga berdatangan lah, dan memang alun-alun Kota Serang kemarin penuh dengan para penonton ataupun warga masyarakat yang ingin menyaksikan itu. Itu salah satu bagaimana kita menarik perhatian, bagaimana yang ujungnya memang partisipasi bisa meningkat atau paling target 80% itu bisa tercapai dengan baik. Saya kira itu, tentu kita juga hari ini di Metro TV melakukan talkshow seperti ini, salah satu adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, paling tidak nanti agar tanggal 27 November 2004 datang ke TPS dan jangan golput. Begitu. Jangan golput. Ini menarik sekali, saya juga pengen nanya sebetulnya, kalau untuk porsi Gen Z itu sekarang seperti apa sih, kenaikan kah dibandingkan periode sebelumnya, dan juga antusiasme dari warga Kota Serang seperti apa sih untuk menyambut Pilkada tahun 2024 ini? Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline, dan saat ini kami akan melanjutkan dialog terkait dengan Pilkada di tahun 2024 khususnya di Kota Serang, karena tadi menarik kita sudah membicarakan terkait bagaimana sosialisasi. Saya mau melanjutkan terlebih dahulu terkait sosialisasi, dan ini terkait dengan DPT Pak. Bagaimana untuk sebarannya di Kota Serang Pak? Pada prinsipnya DPT kita ini untuk pilkada itu di 513.861 orang ya, tersebar di 6 kecamatan dan 67 kelurahan ya. Perlu dicatat Mbak, di DPT kita khusus untuk disabilitas itu bukan hampir 1.400 lebih DPT ya. Ini ada kenaikan dibandingkan dengan pemilu 2019 kemarin di angka hanya 400 orang. Kenapa ada kenaikan? Kita memang waktu 2019 itu memang ada atau banyak ya orang tua yang mohon maaf ketika kita datangi Coklit, mereka tidak mau menyerahkan data anak itu. Padahal dia anaknya sudah memiliki KTP elektronik, sudah 12 tahun ke atas, tapi tidak mau dicatatkan di stiker Coklit. Nah sekarang kemarin kita di 2004 ini kita kerjasama dengan RT RW agar memberi pemahaman kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya atau orang tua bahwa memang hak disabilitas pun itu sama, memiliki hak pilih begitu. Sehingga kita berupaya terus sehingga data kita memang naik menjadi 1.400-an DPT untuk disabilitas. Ini luar biasa, mudah-mudahan dengan begitu ya sama-sama teman-teman disabilitas pun
ikut andil dan memang datang ke TPS di tanggal 27 November. Kita juga nanti ke depan akan menggelar jalan santai atau jalan sehat. Ini juga untuk menggait atau mengingatkan kita semuanya, masyarakat Kota Serang, agar tidak lupa bahwa tanggal 27 itu ada pilkada. Juga nanti ada istighosah, mungkin istighosah ini nanti di akhir menjelang hari tenang kita akan ada istighosah dan doa bersama. Tambah mungkin sebelumnya ada juga semacam, ini baru rencana untuk pentas seni atau pentas demokrasi terkait dengan pemilih pemula. Ya. Tapi ini biasanya dilakukan setiap pilkada seperti itu, Pak? Atau ini adalah merupakan cara sosialisasi yang baru? Iya, di pilkada ini memang banyak varian yang kita lakukan terkait dengan bagaimana sosialisasi menggait perhatian masyarakat Kota Serang. Tadi disampaikan oleh Pak Ade itu banyak cara yang kita lakukan terkait dengan bagaimana menarik perhatian masyarakat Kota Serang, terutama Gen Z tadi ya kan begitu. Selain rencana-rencana besar kita tadi itu jalan santai, kemudian istighosah, kemudian di awal-awal kita sudah mengundang salah satu artis untuk Budi Doremi yang kita undang waktu itu, dan alhamdulillah alun-alun Kota Serang itu membludak padat kan, dipenuhi dengan generasi-generasi Gen Z kan gitu seperti itu. Kebetulan Budi Doremi itu kan juga jebolan Kota Serang kan, orang Kota Serang, jadi nostalgia di Kota Serang seperti itu. Tapi Pak, berarti artinya antusiasme untuk pilkada tahun 2024 ini untuk warga Kota Serang cukup besar ya? Alhamdulillah cukup besar kan begitu. Ini terlihat ketika kita melaksanakan gelar acara launching maskot dan jingle pilkada ya seperti itu dan cukup antusias ya seperti itu. Iya, antusiasme yang besar tentunya harus dibarengi dengan partisipasi mereka. Nah, itu yang kita harapkan. Ini bagaimana Pak, supaya mereka tuh berpartisipasi nanti di akhir November Pak? Iya, ya target kita partisipasi tadi yang disampaikan oleh Pak Ade itu mudah-mudahan kita tercapai ya di 80% kan seperti itu. Karena momentum pilkada ini kan dua agenda yang cukup lumayan besar ya, antara pemilihan gubernur dan wali kota juga kan seperti itu. Mudah-mudahan di dua agenda yang berbarengan ini menambah tingkat partisipasi masyarakat khususnya di generasi Gen Z tadi itu tercapai 80% tingkat partisipasi kita kan. Tapi untuk porsi generasi Z ini sampai berapa sih Pak? Cukup signifikan sebenarnya ya. Makanya kita memang jauh-jauh hari kita woro-woro terus kepada main medsos lah ya di situ. Karena memang mereka juga khawatir acuh ya. Iya. Karena masih muda gitu kan, masih nggak mau menganggap politik itu kotor dan sebagainya, sehingga kita terus melakukan edukasi itu. Nah nanti juga kita di samping tadi edukasi ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi, ke tempat lain juga, kita juga tetap melakukan yang katakanlah yang klasik begitu, misalkan menyebarkan poster, flyer, spanduk dan sebagainya. Itu juga salah satu bagaimana mereka juga agar mengingat terus bahwa memang penting untuk memilih atau menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon kepala daerah. Karena memang kita tidak boleh acuh, Mbak, tidak boleh acuh. Harapan kita semuanya ketika memilih datang ke TPS, jangan lepas dari situ saja. Tetapi bagaimana juga mengawasi program-program kepala daerah yang waktu kampanye dijanjikan. Itu penting ya. Kita juga sering koordinasi dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah pun sangat konsen ke pilkada ini, karena memang juga ini hajat kita bersama, hajat nasional, sehingga mereka juga selalu koordinasi, komunikasi, bahkan termasuk menganggarkan anggaran hibah di pilkada itu adalah pemerintah Kota Serang, Mbak. Gitu mungkin, Mbak. Nah, Pak, ini yang menarik, banyak pasti yang mempertanyakan bagaimana sih terkait dengan logistik dan distribusinya seperti apa sekarang. Boleh nih, Pak, disampaikan update-nya, apalagi ntar malam nih kan sudah mulai debatnya nih, Pak. Iya. Ya, kurang lebih hampir 75% ya logistik yang sudah kita terima di gudang logistik pilkada tahun 2024. Setidaknya ada 9 item yang sudah kita terima, yaitu kotak suara, bilik suara, kemudian tinta, kemudian segel. Segel itu kan ada 2 ya, segel kabel tis, kemudian segel kertas kan gitu yang biasa direkatkan pada saat kotak suara itu. Nah, itu. Kemudian juga ceplano, alhamdulillah kita sudah terima juga kan gitu. Kemudian juga tinta. Kemudian bentar lagi di tanggal 3 ini besok kita akan kedatangan surat suara. Dan itu kita perlu sortir, kemudian perlu pilah, karena kan prinsip logistik itu harus tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, kemudian tepat sasaran. Nah,
itu yang harus dijaga oleh KPU Kota Serang selaku pemangku divisi logistik. Oke, saya juga ingin bertanya sih sebetulnya Pak, dalam distribusi logistik ini ada tantangan nggak sih untuk tahun 2024? Tapi kita tahan dulu Pak, karena kita akan jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini saya akan kembali mengajak Anda untuk berdialog terkait dengan persiapan Pilkada di tahun 2024 khususnya di Kota Serang. Pak, saya ingin melanjutkan pernyataan tadi terkait dengan distribusi logistik Pak. Iya. Berarti untuk distribusi logistik ada berapa tahapan ya Pak? Iya, saat ini kita belum ke arah pendistribusian, baru penyortiran dan pengesetan seperti itu. Jadi sebelum ke distribusi itu kita perlu desain berapa kebutuhan per kecamatan, per kelurahan, kemudian nanti setelah selesai pengesetan jumlah ceplano berapa, surat suara berapa, kemudian jumlah tinta berapa, termasuk juga alat coblos berapa. Itu nanti kita masukkan ke dalam kotak suara. Nah, itu kotak suara kemudian kita packing pakai plastik. Karena kenapa kita menggunakan plastik dan hampir ini seluruh Indonesia mungkin karena musim penghujan kan gitu, itu antisipasi musim cuaca seperti itu, dan kita perlu ada keamanan seperti itu dari sisi cuaca, kemudian dan lain seperti itu. Berarti cuaca menjadi tantangan tersendiri. Betul, bagi cuaca kan karena udah mulai musim bulan berber ini kan seperti itu. Tapi semua sudah diantisipasi dong ya Pak? KPU sudah mengantisipasinya, salah satunya kenapa di dalam kotak itu kita bungkus lagi dengan plastik, kemudian pakai kabel tis, kemudian di luar pun kita bungkus lagi dengan kabel plastik seperti itu. Jadi dipastikan aman. Jadi double plastik Berlapis-lapis. Berlapis-lapis dan dipastikan aman sampai sana masih sama seperti waktu ada di kotanya ya, begitu Pak? Betul. Pak, yang menarik lagi ini terkait dengan pemungutan suara yang dilakukan di KPPS. Nah, Pak, ini selalu menjadi isu. Saya ingin tahu Pak, bagaimana sih agar KPPS dijamin kesehatan dan santunannya kalau memang nanti ada yang sakit atau kita lihat dari ya kita berevaluasi aja lah betul. dari apa yang sudah terjadi ataupun ada yang meninggal begitu Pak. Betul, makasih Mbak. Pada berkaca ke pemilu kemarin 2004 di Kota Serang juga ada yang meninggal ya, ada yang meninggal, kemudian ada yang sakit juga ya, sakit juga lumayan banyak 23 orang ya. Nah, untuk antisipasi pertama kita sudah komunikasi dengan pemerintah daerah Kota Serang. Pemerintah Kota Serang akan membiayai atau menggratiskan biaya bagi badan ad hoc yang sakit maupun yang meninggal ketika berobat di rumah sakit atau di puskesmas. Itu janji pemerintah Kota Serang. Nah, yang kedua, kita juga kalau ada apa-apa kita sudah menyiapkan namanya uang santunan ya. Baik santunan kematian maupun santunan yang sakit. Santunan kematian itu memang kita anggarkan totalnya itu 46 juta ya per orang. Kemudian untuk sakit tergantung sakitnya seperti apa ya. Tetap yang penting arbitrasinya lengkap begitu ya. Tapi sekali lagi kita tidak ingin ada yang sakit, apalagi ada yang meninggal ya. Kita tidak mau lah seperti itu. Nah, kita kemudian mudah-mudahan kemarin juga kita komunikasi dengan Pak PJ Wali Kota Serang, bahkan menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Kota Serang agar ada namanya mobil kesehatan keliling begitu dengan ambulannya. Ketika nanti hari H ya, hari H itu. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan pemerintah Kota Serang saya kira mensupport penuh terkait dengan pelaksanaan pilkada ini. Nah, di kita sendiri memang ketika pembentukan, nah sekarang lagi masa mau pelantikan KPPS nih Mbak, anggota KPPS kita akan dilantik tanggal 7 November ya. Tanggal 7 itu nanti kita akan memberikan bimbingan teknis ke mereka, terutama terkait logistik, pencoblosan atau teknis, juga terkait dengan sirekapnya. Kita akan nanti mereka akan kita bintek dengan baik ya. Ini saya kira penting ya, agar tidak ada kesalahan-kesalahan di lapangan begitu. Baik. Itu sih mungkin Mbak. Kami berharap betul teman-teman di lapangan menjaga kesehatan, termasuk anggota KPPS kita itu tidak ada yang namanya usianya di atas 55 tahun. Semuanya di bawah 55 tahun. Karena memang menghindari tadi
hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, walaupun mohon maaf kalau ajal ya kita juga nggak tahu ya. Kadang-kadang yang masih muda juga meninggal meninggal aja kan gitu. Oke, Gitu, Mbak. baik. Pak, terakhir Pak, mungkin ada pesan dari Bapak untuk masyarakat Kota Serang supaya nanti partisipasinya di akhir November harus dipakai dan sesuai nanti bisa nyampe 80% nih Pak. Oke. Nah, itu. Pada masyarakat Kota Serang, jangan lupa nanti hari Rabu tanggal 27 November 2024 gunakan hak pilihnya, manfaatkan karena ini demi masa depan Kota Serang. Oke, diharapkan ya masyarakat Kota Serang ini bisa digunakan hak pilihnya supaya nanti juga berpartisipasi sehingga pemimpinnya nanti bisa bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sesuai dengan tagline-nya Mbak. Apa tuh tagline-nya? Yuk ge nyoblos. Yuk ge nyoblos, Jadi masyarakat baik. Kota Serang, yuk ge nyoblos. Yuk ge nyoblos. Nah, Oke, baik. Terima kasih Bapak Nanas Nasihudin, Ketua KPU Kota Serang dan juga Bapak Ade Jahrani, anggota KPU Kota Serang sudah bergabung bersama kami di Newsline dan memberikan insight. Semoga Pilkada tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan pemirsa Newsline akan kembali usai headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.